Nih, saya kutip dari laman berita CNN, OJK mencatatkan hanya 12,6% dari masyarakat di Indonesia yang memiliki perencanaan keuangan. Wow, fantastis. Artinya 85% ya dari seluruh masyarakat Indonesia tidak memiliki perencanaan keuangan. Semoga kita nggak masuk ke dalam 85% itu ya. Hai sahabat Financial Light, balik lagi sama saya Aprilia Rini, sahabat finansial kamu ya, Financial Light. Oke, nah tema kita nih pada pagi hari ini terkait dengan pentingnya perencanaan keuangan. Kenapa sih perencanaan keuangan itu penting? Ya, mengutip dari laman CNN, OJK mencatatkan 12,6% masyarakat di Indonesia ini yang memiliki perencanaan keuangan. Jadi hanya 12,6% teman-teman. Artinya 85% masyarakat Indonesia ini tidak memiliki perencanaan keuangan. Wow, 85%. Dan semoga kamu tidak termasuk di dalamnya ya, karena kamu sudah rajin nonton Financial Light. Ya. Nah, hal ini menandakan kesadaran masyarakat kita nih akan pentingnya perencanaan keuangan ini masih sangat minim. Bisa dikatakan juga bahwa pengetahuan atau kesadaran masyarakat terkait dengan literasi keuangan juga masih sangat rendah. Nah, 85% ini adalah masyarakat yang tidak tahu cara mengatur keuangannya atau tidak tahu cara yang bijak menggunakan uangnya. Sedangkan 12,6% adalah mereka yang sudah mulai melakukan pencatatan pengeluarannya atau menentukan goal-goal apa yang akan mereka catat, sehingga mungkin mereka telah melakukan saving, investment, dan lain sebagainya ya untuk meminimalisir ketidakpastian yang akan terjadi di masa depan. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena perencanaan keuangan ini ya, itu sangat jarang kita masukkan dalam obrolan kita sehari-hari, sangat jarang dibahas. Apalagi jika pekerjaan kita itu di luar dari sektor keuangan, ya kita sangat-sangat buta terkait dengan produk-produk investasi apa nih, kemudian bagaimana cara menggunakan uang dengan bijak, itu sangat-sangat minim sekali ya pengetahuan kita terkait dengan perencanaan keuangan itu sendiri. Sedangkan perencanaan keuangan itu dibutuhkan oleh semua kalangan ya, baik milenial, pekerja, ibu rumah tangga, semua membutuhkan perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini dapat membantu kita menentukan prioritas dan juga mewujudkan tujuan keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti Financial Light ini menjadi teman-teman yang teredukasi khususnya mengenai perencanaan keuangan. Seperti yang kita ketahui, kekayaan itu memang bukan segalanya ya, tapi segalanya itu butuh uang, dan membangun kekayaan itu butuh proses. Ya tidak instan, jadi ini tidak sedang membangun kekayaan, semoga kita juga tidak sedang membangun kemiskinan di masa depan, karena ketidakpastian yang pastinya akan menghantui kita di masa depan. Lalu bagaimana sih cara kita memulai perencanaan keuangan kita? Yang pertama, dalam perencanaan keuangan ada 4 tahapan atau 4 proses ya. Tahapan pertama adalah wealth creation, ya adalah proses kita untuk mencari penghasilan. Di sini adalah kita create kekayaan tersebut. Kita mencari penghasilan yang pastinya dengan tindakan-tindakan yang halal tentunya ya. Kita mencari sumber pendapatan per bulan ya yang bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Tahapan kedua adalah wealth accumulation. Nah, wealth accumulation ini adalah tahapan di mana kita mengakumulasikan penghasilan-penghasilan yang kita dapat. Jadi, dari proses penghasilan yang sudah kita dapat, itu kita akumulasikan atau kita optimalisasikan penghasilan tersebut ke dalam bentuk aset ya, yang nantinya itu bisa growth atau bisa bertumbuh, teman-teman ya. Seperti mungkin kita membeli tanah ya, ya intinya aset yang produktif ya, bukan aset yang konsumtif ya, nilainya cenderung menurun ya. Itu adalah wealth accumulation, atau teman-teman juga dari penghasilan tersebut teman-teman kumpulkan, teman-teman sisihkan sebagian untuk modal usaha ya. Jadi nanti di sini teman-teman menciptakan aset ya yang bertumbuh, atau teman-teman juga bisa kalau misal teman-teman tidak jadikan modal usaha juga bisa untuk investasi ya. Intinya aset growth for you to make money, seperti itu ya teman-teman. Fase ketiga ya kita sebut sebagai aset protection atau aset yang dilindungi dan dilestarikan.
Mungkin untuk mudahnya kita analogikan seperti ini ya. Ketika ada anak di usia yang belum cukup umur, namun sang ayahnya itu sudah meninggal dunia. Otomatis kan muncul masalah nih. Anak tersebut masih membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, apabila si ayah ini memiliki aset yang mungkin bertumbuh atau aset yang menghasilkan arus kas, sehingga problem atau permasalahan yang dihadapi sang anak ini bisa terselesaikan, atau orang tua ini memiliki aset yang dapat dicairkan, ya, yang dapat dicairkan pada saat itu juga, pada saat si anak itu butuh, seperti itu. Itu kita sebut sebagai asset protection. Nah, yang keempat adalah asset distribution. Asset distribution ini adalah kita mendistribusikan aset-aset kita. Ini ketika usia kita mungkin sudah sepuh ya, atau sudah tua. Nah, ini kita wariskan. Dalam Islam pun ya, kita bisa mewariskan aset atau kekayaan kita. Itu sudah diatur di dalam Al-Qur'an ya, melalui hukum hibah dan juga hukum waris. Nah, itulah tadi 4 tahapan fase-fase dalam perencanaan keuangan ya. Jadi ada 4. Yang pertama adalah aset creation, ini pada saat usia kita produktif. Kemudian asset accumulation, dari aset yang sudah kita hasilkan, kita akumulasikan kembali ya. Kemudian yang ketiga ada asset protection, ya, kita bisa melindungi aset tersebut ya, kita investasikan. Dan yang keempat adalah asset distribution. Nah, keempat tadi adalah fase dalam perencanaan keuangan. Teman-teman juga bisa nih membagi usia teman-teman. Saat ini posisi teman-teman itu harus masuk ke dalam kategori apa. Itu juga bisa. Anggap usia kita sampai 80 tahun ya. Umur 0 sampai 20 tahun itu kita spending money. Kita menghabiskan uang, kita bermain, kita menggunakan uang tersebut. Contohnya anak-anak ya, karena belum cukup umur. Nah, usia 20 sampai 40 itu adalah usia produktif kita. Usia produktif di mana kita menghasilkan create money, kita menciptakan uang, kita mencari penghasilan. Saat ini kita masih sehat, masih punya tenaga, kita create money. And then usia 40 sampai usia 60, teman-teman harusnya sudah memiliki aset yang bertumbuh atau money at work. Jadi uang yang bekerja buat kita. Contohnya teman-teman sudah memiliki kos-kosan, teman-teman sudah memiliki usaha yang sudah berjalan sendiri. Jadi teman-teman selain teman-teman juga mungkin usia 40 sampai 60 itu masih produktif, teman-teman juga memiliki sumber penghasilan yang lain atau second income seperti itu. And then di usia 60 sampai 80 teman-teman itu sudah tidak produktif lagi tentunya, dan itu sudah tinggal menikmati masa tua teman-teman, nggak harus kerja lagi. Kenapa? Saya nih banyak menemuin usia yang mungkin sudah pensiun tapi masih bekerja. Kenapa? Karena mungkin anaknya masih kecil-kecil, atau juga mungkin uang pensiunnya yang nggak cukup. Jadi di usia yang harusnya dia beristirahat, harus dia menikmatin hidup, liburan, seperti itu dia masih bekerja. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya teman-teman. Oke ya, tapi kan zaman sekarang tuh tantangannya tuh luar biasa. Kita lihat ya, gaya hidup, kemudian sosial media, iklan, itu ya sangat-sangat menjadi tantangan terbesar saat ini ya, terkait dengan pola hidup konsumtif ya. Iya kan? Apalagi saat ini nih kita lihat teman-teman kita posting liburan, ya nggak masalah juga kalau memang kita ada anggarannya, kita budgetkan. Jadi bukan berarti punya perencanaan keuangan kita tidak bisa menikmati hidup kita. Itu salah besar ya. Kita bisa tetap merencanakan keuangan liburan kita tetap bisa membeli barang-barang yang mewah, seperti mungkin teman-teman mau membeli iPhone, atau mungkin teman-teman mau membeli properti. It's okay teman-teman. Nah, itu karena kita sudah ada anggarannya, ada goal yang mau kita tuju. Itu adalah pentingnya perencanaan keuangan itu sendiri. Ya, mudah-mudahan teman-teman dengan adanya Financial Light ini, kita yuk sama-sama belajar mengatur keuangan kita menjadi lebih baik. Tetap stay tune di Financial Light karena kami akan bantu teman-teman menggapai goal-goal keuangan teman-teman, yang pastinya dengan cara yang mudah, dengan cara yang menyenangkan.